para gamer ngamuk ke pemerintah. Jadi belakangan ini Indonesia kan bikin rating sistem sendiri untuk game namanya IGRS. Tujuan IGRS ini biar masyarakat kita bisa main game sesuai usianya. Tujuannya bagus, tapi masalahnya ratingnya ini ngawur. Jadi ada aplikasi namanya Steam. Steam ini ibarat Play Store yang isinya tuh game-game komputer yang biasanya dimainin sama Bang Winda. Nah, di sana ada game dengan judul Nekopara yang udah jelas-jelas game dewasa. Malah dapat rating 3+. Ini serius, bayi di atas 3 tahun bisa main game yang ada konten mandinya? Hell nah. Lo kok tahu bang ada konten mandi? Oke, lanjut. Nah, giliran game bola malah 18+. What the fuck? Karena isu ini mulai panas, akhirnya pihak IGRS buka suara. Yang intinya sih mereka bilang kalau ini semua salahnya Steam karena rating yang beredar sekarang itu belum melalui verifikasi resmi. Akhirnya rating IGRS pun dihapus dari Steam dan balik lagi pakai rating sistem internasional. Nah, pertanyaannya, kalau sistem ratingnya belum siap alias masih kurang, kenapa malah langsung dikeluarin, jir? Ya, langsung digoreng Tuan V kan? Ini orang apes banget dah. Jadi dia namanya Jack Rosmarin, seorang vlogger asal Amerika Serikat. Nah, bro ini rutin bikin konten liburan dan suka ngerekam satwa liar. Intinya sih dia tipe traveler yang cuma mau nikmatin hobinya. Tapi nasibnya tragis banget. Pas dia lagi liburan di kapal pesiar Belanda, kapalnya malah kena wabah hantavirus. Virus yang bikin gangguan paru-paru dan bisa menular. Gara-gara itu kapalnya dilarang berlabuh kemanapun karena takut nyebarin virusnya. Dia sampai bikin video sedih banget soalnya mereka ini dijadiin berita terus padahal mereka cuma mau pulang dengan selamat. Lebih kocaknya lagi, Jack diolok-olok sama penumpang lainnya karena dianggap Jack tuh paniknya berlebihan dan situasinya terlalu dibesar-besarkan. Yang padahal hantavirus ini diperkirakan tingkat kematiannya sampai 40% loh. Lebih parah dari COVID deh. Bahkan udah ada 3 orang yang pindah alam gara-gara hantavirus di kapal itu. Bro terlalu santai. Nah, untungnya pemerintah Spanyol ngizinin kapal ini berlabuh di wilayahnya dan sekarang kapal itu lagi OTW ke sana. Jujur denger wabah virus gini agak ngeri sih. Nunggu pakai COVID dah. Hujan api di Cina. Apaan sih? Mana ada hujan api? Hujan nggak ada, kocak. Loh, ini apa? Jadi di Cina ada kota kembang api, yaitu kota Liwang. Nah, di kota ini sering banget diadain acara kembang api. Tapi sayangnya pas 2 Oktober kemarin, dari yang awalnya acara kembang api berubah jadi hujan api. Nah, niatnya di acara itu tuh bakal ada perpaduan antara kembang api dan drone 3D yang bisa bentuk huruf, naga, atau macam-macam lah. Tapi apesnya karena cuaca di sana tuh lagi panas dan kering banget, bikin drone-nya error. Yang ujung-ujungnya drone itu jatuh ke kerumunan warga. Lihat aja tuh, udah kayak hujan api aja. Walaupun ada bangunan yang kebakar, tapi kerennya nggak ada korban jiwa satupun loh. Padahal ini kan chaos banget ya. Pemerintahnya keren sih, gercep gitu. Nggak kayak pemerintah kita. Bunda ini korban, kok malah minta maaf? Jadi beliau namanya Bunda Ais. Nah, Bunda ini punya usaha frozen food di Tangerang. Tiba-tiba usahanya ini dimaling sama kenalannya sendiri. Nah, masalahnya barang yang dimaling itu banyak banget. Ada yang taruh di tas, di plastik, bahkan di motor pun ada. Bayangin, dalam 1 hari Bunda Ais bisa rugi 500.000 gara-gara maling itu. Dan dugaannya ya si maling ini lakuin aksinya tuh hampir tiap hari dan udah berjalan 1 bulan lebih. Awalnya Bunda Ais pengen laporin ini ke polisi. Tapi karena Bunda kelewat baik, ya ujung-ujungnya kasus ini diselesaikan lewat kekeluargaan. Karena si maling punya anak yang masih kecil. Nih, dipikir secara logika aja ya. Kalau Bunda Ais rugi sehari 500.000 dan si maling udah lakuin selama 1 bulan, total ruginya bisa sampai 15 juta. Tapi Bunda Ais cuma minta ganti rugi 4 juta. Dan itu juga uangnya bakal dibeliin beras buat anak yatim. Ya, ujung-ujungnya Bunda Ais minta maaf karena udah ngeviralin kasus ini. Padahal beliau kan gak salah ya. Terlalu baik dan gak enakan, jir. Pembuat meme Bahlil bakal ditangkep. Jadi kemarin pihak Angkatan Muda Partai Golkar ngelaporin sekitar 7 akun sosial media yang secara terang-terangan menghina Bahlil. Bentuk hinaannya itu kayak pakai bensin lah, lempar jamur pakai batu bara lah, dan hinaan-hinaan lainnya. Nah, uniknya pas Pak Bahlil ditanya wartawan tentang kasus ini, Pak Bahlil menjawab, melaporkan akun yang untuk Oh, saya nggak tahu. Nanti cek aja di sana ya. waduh, demo kemarin nggak tahu, ini nggak tahu. Mungkin dia orangnya sibuk kali ya. Namanya juga menteri gitu kan. Lebih kocaknya lagi reaksi netizen. Udah tahu ada akun meme yang dilaporin, netizen malah makin menjadi-jadi. Kalau kalian lihat komentar di akun TikToknya Partai Golkar, parah banget coy. Gue gak dukung hal ini ya. Ntar kenal lagi. Dalam mana kepalsuan yang kau tusukkan padaku. Udah, Piu-piu. ini hidup Tuan kelima. Jadi dia namanya Ressa Rosano, anak kandung dari Denada, seorang penyanyi dangdut terkenal. Tapi pas Ressa masih berumur 10 hari, dia dititipkan ke tantenya, yaitu Ibu Rati, tanpa dibiayai oleh Denada selama 24 tahun. Udah gitu, Ressa sempet dikasih hadiah mobil sama neneknya. Awalnya seneng dong Ressa. Ternyata mobil ini belum lunas dan biaya cicilannya harus ditanggung Ibu Rati. Lebih sedihnya lagi, Denada punya anak lain yang bernama Aisyah. Nah, Aisyah ini dulu sempat mengidap kanker darah dan
dan diperjuangkan mati-matian sama Denada sampai-sampai berobat ke Singapura. Sedangkan Resa, duit nggak dikasih, komunikasi nggak ada, pokoknya kayak nggak dianggap dah. Akhirnya Denada klarifikasi serta minta maaf di Instagramnya dan bilang kalau alasan dia nitipin Resa karena pada saat itu mentalnya belum siap. Ya setidaknya Denada sekarang udah ngakuin kalau Resa itu anak kandungnya. Perjuanganmu tidak sia-sia, Bung. Orang ini ditegur malah ngelunjak. Jadi ada sekelompok organisasi motor yang lagi touring di daerah Sukabumi. Nah tiba-tiba orang bernama Ali Saifuddin muncul ngebut-ngebutan dengan motor FU ungunya kayak mau nantangin mereka. Untungnya para rombongan ini santai aja cuy. Mereka cuma bilang dipakai ya helmnya. bukannya introspeksi diri, si Ali malah makin nantangin. Lihat aja tuh ekspresinya. Malah makin ugal-ugalan coy. Dan ujung-ujungnya Ali mengheningkan cipta di kantor polisi. Tapi anehnya pas di kantor polisi tangannya si Ali kagak bisa diem banget, asli dah. Make nih orang. Karena curiga langsung deh si Ali dicek sama kasat narkoboy. Dan ternyata si Ali beneran positif konsumsi obat penenang. MBG sudah ditutup, tapi di beberapa daerah aja. Jadi karena banyaknya kasus keracunan, beberapa dapur SPPG yang melanggar SOP itu ditutup. Ya wajar aja lah, kan tujuan awal MBG itu makan bergizi gratis. Gara-gara ada oknum yang kagak niat, berubah jadi makan beracun gratis. Aduh, nggak heran sih disebut kayak gini, karena di beberapa tempat masa ngasih menunya ikan hiu goreng, daging ayam basi, sama ini semangka apa yang dicos uprit. Dan yang paling parah, cara nyuci peralatan makannya masa begini sih? Ini di Indonesia apa di India anjir? Jorok banget, Cok. Tapi menurut kami itu lagi ada beberapa MBG-nya menyebut enak dan beneran. Lihat aja nih di beberapa akun ini. Coba komen di sekolah kalian tuh MBG-nya menunya apa? Enak gak? Impian Billie Eilish akhirnya terwujud. Jadi dia namanya Billie Eilish, seorang penyanyi terkenal asal Amerika Serikat yang kalian pasti pernah denger lah ya lagunya. Sebenarnya Billie tuh ngefans banget sama Justin Bieber dari kecil loh. Kerennya karena Billie ini berprestasi, akhirnya Justin Bieber dan Billie Eilish pernah collab remix lagu Bad Guy. Lebih kerennya lagi, kemarin pas Justin Bieber konser di Coachella 2026, yaitu festival musik terbesar di dunia, Billie Eilish tiba-tiba naik panggung untuk jadi One Less Lonely Girl atau disingkat OLLG dan dipeluk sama Justin. Emang OLG sespesial itu ya? Banget boy, karena ini udah jadi tradisi. Kalau Justin konser nyanyi lagu One Less Lonely Girl, dia bakal narik satu fans yang beruntung ke atas panggung. Biasanya sih dikasih bunga atau dipeluk sama Justin. Ya bisa dibilang ini adalah penghargaan terbaik bagi fans Justin Bieber. Dan kali ini Billie Eilish lah yang terpilih. Asli, sekelas Billie Eilish aja sampai lemes kakinya dipeluk Justin. Orang ini gak respect banget. Jadi dia namanya Life of Chen, seorang food vlogger dari Amerika Serikat. Jadi terkenal banget karena kejujurannya. Tapi baru-baru ini dia dihujat gara-gara nyobain puding viral di Jepang. Nah jadi di Jepang itu ada puding karamel yang viral dan langka, namanya Grandpa Pudding. Yang bikin viral itu ya udah pasti karena enak dan cuman dijual 100 puding sehari karena yang buat udah berumur. Bayangin dari pagi aja udah pada ngantri segini cuma buat dapetin puding itu. Nah gak ada angin gak ada hujan, pas si Cian nyobain pudingnya, dia kaget ternyata puding itu ada pahitnya. Dan dia langsung lepehkan puding itu sambil bilang kalau puding ini adalah jebakan turis. Padahal udah dari dulu karamel buatan kakek ini campuran manis dan pahit. Nah masalahnya ya udah tahu gak suka, sama dia tetap dimakan lagi, terus dilepahin lagi, dimakan lagi, dilepahin lagi. Kayak apa tujuannya gitu? Langsung dah dia dihujat dan disindir influencer lain. Tapi jujur yang namanya karamel bukan emang ada pahit-pahitnya ya. 3 orang ini berani-beraninya nyenggol IQ 85 Reza Arab. Kalian semua udah tahu lah ya tentang Reza Arab yang dulu ngaku kalau IQ-nya itu 150. Nah pas itu aja udah disenggol Timothy Ronald loh ya. Biasanya orang suka ngaku IQ itu kalau dites di Mensa paling 88. Itu IQ tertinggi banget. Dan bener aja pas Mas Arab tes IQ di maraton hasilnya 85. Uniknya pas udah tahu hasil ini, Mas Yep langsung pura-pura nelpon. Entah ini nelpon beneran atau enggak, tapi karena inilah beliau dihujat netizen sampai-sampai disenggol YouTuber lain. Kayak Winda Batubara ketika main Megastore Simulator. Bang, IQ-mu 85 ya? IQ gua 80. Terus ada lagi nih dari Big Mo. Pas Big Mo lagi live tes IQ, dia dapat hasil 121. Tiba-tiba setelah tahu hasilnya, si Big Mo malah ikutan pura-pura nelpon. Langsung gak pasukan izin dan pasukan thank you tempur lagi di TikTok. Bapak lurah ini dihujat netizen. Jadi ada lurah di Medan yang didorong sama warga dan jatuh ke got. Ternyata si lurah ini lagi bongkar salah satu polisi tidur buatan warga, namanya Pak Adi. Langsung dah netizen pun ngehujat Bapak lurah. Mereka pada bilang, Polisi tidur ini kan
lihat pengendara nggak ngebut. Ih, kesel deh sama Pak Lurah. Day, mereka lah orang-orang yang darurat membaca. Padahal udah dijelasin di caption video kalau lurah ngebongkar polisi tidur ini karena banyak pakunya. Gara-gara polisi tidur buatan Pak Adi, banyak mobil dan motor bannya tuh sobek gitu. Jadi wajar aja lah kalau dibongkar. Pak Adinya malah nggak terima dan ujung-ujungnya ngedorong Pak Lurah sampai jatuh ke got. Dan lu masih ngebela Pak Adi, Helda.